Halo semua, kembali di channel gue kali ini. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah pertempuran Kursk, yang katanya pertempuran ini merupakan pertempuran tank terbesar sepanjang sejarah dunia. Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita mulai kisah sejarahnya. Pertempuran Kursk terjadi dari tanggal 4 Juli 1943 hingga 23 Agustus 1943. Pertempuran Kursk atau Battle of Kursk merupakan pertaruhan terakhir bagi seorang Adolf Hitler. Mengabaikan kecemasan para jenderalnya, sang Führer akhirnya mengumumkan Operasi Citadel atau bahasa Jermannya Unternehmen Citadel. Kekalahan dalam pertempuran Stalingrad menjadi titik balik dalam Perang Dunia Kedua, terutama bagi pihak Nazi. Citra bahwa mereka tak terkalahkan dan memiliki pasukan yang hebat hancur lebur, sehingga membuat Hitler merasa terhina amat sangat dan merencanakan serangan balasan ke pihak Soviet. Kota Kursk di Uni Soviet menjadi target pertama sebelum pasukan Nazi direncanakan akan merangsek masuk ke wilayah Moskow yang jaraknya 457 km. Wilayah yang dikenal dengan sebutan Kursk Bulk ini memiliki arti strategis. Pasukan Nazi ingin mendapatkan keuntungan taktis dengan menguasai seluruh jalur kereta api dan jalanan lainnya di kota Kursk untuk keperluan logistik. Selama beberapa bulan, pasukan Jerman mempersiapkan kekuatan tempurnya, yaitu berupa 500.000 tentara, 10.000 senjata dan mortir, 2.700 tank, hingga 2.500 pesawat tempur. Di sisi lain, Soviet tak tinggal diam. Tentara Merah mempersiapkan kekuatan tempurnya, yaitu berupa 1,3 juta tentara, 20.000 senjata dan mortir, 3.600 tank, hingga 2.650 pesawat tempur. Dan dalam pertempuran Kursk ini, bisa dibilang ini merupakan pertempuran klimaks adu dikdaya kekuatan kendaraan tempur lapis baja kedua negara. Uni Soviet mengerahkan tank andalannya yaitu T-34, sementara Jerman juga mengerahkan tank andalannya yaitu Panther yang memang dirancang khusus untuk melawan T-34. Seperti dilansir Wired, pertempuran paling menentukan itu terjadi di wilayah Prokhorovka, yang pertempuran ini terjadi pada tanggal 12 Juli 1943. Saat pertempuran di wilayah Prokhorovka tersebut, tank-tank Soviet dan tank-tank Jerman itu saling melempar tembakan dari jarak dekat. Jadi berhadapan-hadapan, jarak dekat. Sehingga pertempuran ini sering disebut sebagai pertempuran tank terbesar dalam sejarah dunia. Meskipun setelah arsip Soviet belakangan dibuka, gelar ini layak diberikan kepada pertempuran Brody yang terjadi pada tahun 1941. Meskipun dari pihak Soviet menderita kerugian yang jauh lebih besar, namun kekuatan Jerman surut dengan cepat. Invasi sekutu di Sisilia pada tanggal 11 Juli 1943 serta serangan Soviet di utara menyebabkan Hitler membatalkan Operasi Citadel pada tanggal 13 Juli 1943. Hitler mengerahkan armada pansernya ke Italia, sementara Soviet melancarkan serangan balasan yaitu Operasi Kutuzov pada tanggal 12 Juli 1943. Pasukan Soviet menerobos garis Jerman di Orel dan memaksa pasukan Nazi untuk mundur kembali ke titik awal dimulainya Operasi Citadel.
Hal yang paling menonjol dari serangkaian pertempuran Kursk ini adalah jumlah unit tank yang digunakan oleh kedua belah pihak. Selama operasi Citadel, Jerman mengerahkan 2.465 tank. Sementara Soviet mengerahkan 4.938 tank. Dan dalam serangan balasan yaitu operasi Kutuzov, Soviet mengerahkan 8.200 tank, sementara Jerman hanya 2.699 tank. Sangat jauh perbandingannya. Dan bisa dibilang pemenang dari pertempuran Kursk ini adalah Uni Soviet. Kenapa? Karena di sini Jerman merupakan pihak yang akan menginvasi atau merebut kota Kursk. Sementara Uni Soviet di sini tugasnya hanyalah untuk mempertahankan kota Kursk agar tidak dapat direbut oleh pihak Jerman. Dan hasilnya dari pertempuran Kursk ini adalah Jerman gagal menginvasi dan merebut kota Kursk, sementara Uni Soviet berhasil mempertahankan kota Kursk dari invasi Jerman. Jadi makanya pemenang dari pertempuran Kursk ini adalah Uni Soviet. Jadi itulah kisah sejarah dari pertempuran Kursk, yang katanya ini merupakan pertempuran tank terbesar sepanjang sejarah dunia. Jadi itu saja video gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata mohon maafkan. Silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Dan tapi jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Salam revolusi.